Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, dosen tetap di Universitas Borneo Tarakan pada program studi manajemen. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu dharma yang dilakukan, yaitu pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Beberapa hal yang terkait dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah untuk Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah yang wajib dalam program studi manajemen yang memiliki bobot sebanyak 4 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dalam organisasi. Pembahasan mencangkup perspektif manajemen sumber daya manusia, konteks eksternal MSDM, fungsi dalam operasional MSDM, konteks internasional MSDM, isu-isu terkini dalam MSDM, serta masalah hubungan industrial. Yang kedua, kemampuan akhir setelah mempelajari mata kuliah ini adalah aspek kognitif C3 di pengaplikasian atau penerapan. Kemudian aspek psikometrik itu di P2, manipulasi, dan aspek di afektif A2 itu menanggapi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori dan kasus-kasus manajemen sumber daya manusia. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, pengembangan karir, kompensasi, pengintegrasian, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, konflik dan konseling, penilaian kinerja dan pemutusan hubungan kerja dalam mengelola SDM di suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus sumber daya manusia dengan benar dan tepat. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan kasus-kasus yang berkaitan dengan materi manajemen sumber daya manusia dengan jelas dan benar. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini adalah pertemuan pertama adalah membahas terkait dengan definisi MSDM, kemudian fungsi MSDM, dan ruang lingkup MSDM. Nah, untuk pertemuan yang kedua sampai dengan pertemuan yang keempat itu terdiri dari materi desain pekerjaan, analisis pekerjaan dan deskripsi pekerjaan, perencanaan SDM, serta rekrutmen dan seleksi. Nah, untuk pertemuan yang kelima sampai pertemuan yang keenam, materinya adalah pelatihan dan pengembangan serta pengembangan karir. Sedangkan untuk pertemuan yang ketujuh dibahas materi terkait dengan pengadaan SDM dan pengembangan SDM. Pada pertemuan ke-8 dilakukan penilaian tengah semester. Sedangkan pada pertemuan yang ke-9 sampai pertemuan yang ke-14 itu materinya adalah yang pertama pemeliharaan SDM dan kompensasi, yang kedua adalah motivasi, yang ketiga adalah kepemimpinan, yang keempat adalah komunikasi, konflik, dan konseling, yang kelima adalah penilaian kinerja, dan yang keenam adalah K3 dan pemutusan hubungan kerja. Sedangkan pada pertemuan yang ke-15 ada 3 submateri yang dibahas adalah terkait dengan pengadaan yang terdiri dari perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, dan penetapan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan, terdiri dari materi pelatihan dan pengembangan karir.
Dan materi yang ketiga itu adalah pemeliharaan SDM yang mencangkup dengan materi kompensasi, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, konflik dan konseling, penilaian kinerja, dan juga K3 maupun pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, pada pertemuan yang ke-16 dilakukan penilaian akhir semester. Selanjutnya, sistem pembelajaran atau mode pembelajaran, yaitu dengan tatap muka atau luring dan juga dengan daring. Nah, untuk daring itu menggunakan aplikasi Google Meet, kemudian Zoom, aplikasi WhatsApp, dan juga aplikasi Borneo e-Learning atau disingkat BEL, atau bisa dengan alternatif Google Classroom. Nah, untuk penggunaan pada aplikasi BEL maupun aplikasi Google Classroom, di sini saya mengupload RPS dan materi-materi yang ada pada pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15 yang bertujuan agar mahasiswa dapat melihat materi-materi yang akan dipelajari. Kemudian saya gunakan juga untuk pengiriman tugas-tugas dari mahasiswa. Nah, sedangkan materi-materi yang saya kirimkan selain juga terdapat di aplikasi Borneo e-Learning ataupun Google Classroom, saya juga berkomunikasi melalui WhatsApp Group. Nah, dengan harapan mahasiswa dapat melihat langsung materi-materi pembelajaran, dan saya juga dapat memberikan diskusi-diskusi dengan mahasiswa pada aplikasi tersebut, tentunya dengan topik atau materi-materi yang akan dibahas. Nah, sedangkan pada aplikasi Zoom atau Google Meet, aplikasi ini tentu merupakan aplikasi umum yang digunakan dalam proses pembelajaran tatap maya apabila pembelajaran itu dilakukan secara daring atau pada proses blended learning. Yang kelima adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan itu yang pertama adalah ceramah, di mana metode ceramah adalah metode yang umum yang dilakukan oleh para tenaga pendidik dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa, di mana pertemuan itu dimulai dari materi 1 sampai materi yang ke-15. Kemudian adalah juga membuat video pembelajaran, di mana saya menggunakan video pembelajaran ini dengan beberapa materi, terutama materi dengan beberapa contoh kasus. Nah, video pembelajaran ini merupakan rangkuman atau gambaran singkat materi pembahasan yang akan nanti dibahas. Selain itu, saya juga akan mengirimkan video pembelajaran tersebut di aplikasi BEL, atau saya upload di aplikasi BEL ataupun Classroom, maupun link yang akan saya kirim di grup-grup WhatsApp. Selanjutnya, metode yang ketiga adalah diskusi kelompok, di mana merupakan metode tukar pikiran suatu masalah dan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Yang diharapkan dengan diskusi ini mahasiswa dapat mengeksplor pemahaman mereka dan dapat tentunya dapat bertukar pikiran dengan mahasiswa lainnya. Untuk selanjutnya adalah metode yang keempat adalah tanya jawab. Nah, metode ini sering digunakan untuk memancing keaktifan mahasiswa dalam proses belajar. Nah, metode yang kelima adalah dengan kuis, ya, tentu dengan tujuan mereview materi-materi yang sudah diberikan agar mahasiswa lebih mudah dalam menjawab soal-soal yang diberikan, baik itu pada saat ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Nah, interaksi mahasiswa bukan hanya saya lakukan pada saat perkuliahan, tetapi saya juga melakukan interaksi di luar perkuliahan seperti melalui WhatsApp Group. Selanjutnya yang ketujuh terkait dengan sistem penilaian. Nah, sistem penilaian yang saya berikan adalah di sini ada 7 poin. Yang pertama adalah kedisiplinan. Kedisiplinan masuk pada aspek afektif. Nah, dalam hal ini saya menilai mahasiswa dalam ketepatan waktu dalam mengikuti perkuliahan dan ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Selain itu, saya juga menilai mahasiswa dari kedisiplinan mereka mematuhi aturan-aturan yang sudah disepakati di awal perkuliahan atau pada saat kontrak perkuliahan.
Nah, adapun persentase yang saya berikan itu senilai 5%. Kemudian yang kedua adalah sikap, masuk ke dalam ranah aspek afektif. Nah, saya menilai sikap mahasiswa selama perkuliahan berlangsung itu persentase yang saya berikan itu adalah 5%. Kemudian keaktifan, di sini masuk pada ranah aspek afektif. Saya menilai keaktifan mahasiswa di dalam proses belajar mengajar. Artinya di sini saya menilai mahasiswa dari keaktifan bertanya ataupun keaktifan menjawab. Nah, persentase yang saya berikan adalah senilai 5%. Yang keempat adalah terkait dengan tugas. Jadi aspek masuk ke dalam aspek kognitif dan psikomotrik. Artinya di sini setiap 2 minggu sekali saya memberi tugas kepada mahasiswa, kemudian menilai tugas mahasiswa yang dikumpulkan dengan persentase sebesar 25%. Kemudian yang kelima adalah presentasi, masuk ke dalam ranah kognitif dan psikomotrik. Pada pemberian aspek presentasi ini sangat penting bahwa saya menilai presentasi mahasiswa selama dilakukan diskusi dan selama perkuliahan, tentu dengan presentasi yang diberikan adalah sekitar 10%. Kemudian ada mid test, masuk ke dalam aspek kognitif. Mid test dilakukan dalam pertemuan ke-8. Di sini saya melihat kemampuan mahasiswa mengerjakan soal yang saya berikan. Persentasenya adalah 25%. Kemudian final test masuk ke dalam ranah kognitif. Final test itu dilaksanakan pada pertemuan yang ke-16. Di sini saya akan melihat kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan soal atau kuis yang diberikan dengan persentase 25%. Nah, berikut saya ingin memperlihatkan video pembelajaran saya untuk mata kuliah manajemen sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semua yang pada kesempatan hari ini hadir untuk mengikuti mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang mana pada kesempatan ini kita sudah masuk pada minggu yang kedua atau sesi yang kedua, di mana minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan rancangan pembelajaran semester atau RPS. Nah, baik, alangkah baiknya untuk keberkahan pada perkuliahan kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, baik. Pada hari ini di minggu yang kedua ini Bapak akan menyampaikan terkait dengan materi dasar-dasar dari manajemen sumber daya manusia. Nah, adapun yang menjadi bahasan pada hari ini, gitu ya, pada hari ini setidaknya kita akan membahas 5 poin, gitu ya, 5 poin terkait dengan dasar-dasar atau pengantar dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri, gitu ya. Oke, yang pertama nanti kita akan coba bahas terkait dengan pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu. Nanti ada beberapa ahli yang coba kita akan kupas terkait dengan pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait dengan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, jadi apa-apa saja yang menjadi ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, pada minggu ini juga kita akan bahas terkait dengan fungsi-fungsi operasional dari manajemen sumber daya manusia. Dan yang keempat, itu masuk kepada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Dan yang kelima adalah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam manajemen sumber daya, dalam mengelola manajemen sumber daya manusia. Nah, baik, yang pertama kita masuk kepada pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini pengertian manajemen sumber daya manusia secara harfiah gitu ya, secara umum gitu ya. Oke, itu terdiri dari dua gitu ya. Ada yang disebut dengan manajemen, kemudian juga ada yang disebut dengan
sumber daya manusia. Jadi ada dua gitu ya, terdiri dari dua bahasan, manajemen sendiri dan sumber daya manusia itu sendiri gitu ya. Ya, kalau manajemen sendiri itu kaitannya pasti dengan yang namanya fungsi-fungsi manajemen yang mungkin Anda sudah lalui gitu ya, terkait dengan POAC gitu ya. Masih ingat ya? Ya, apa itu POAC? Planning, organizing, actuating, dan controlling gitu ya. Ya, disingkat POAC gitu ya. Ya, POAC. Nah, sedangkan sumber daya manusia itu adalah orang-orangnya gitu ya. Ya, orang-orang yang dikelola gitu ya. Nah, karena kita tahu itu dalam ilmu manajemen itu tidak hanya manusia gitu ya. Nah, di manajemen sendiri, di jurusan Anda sendiri itu ada 4 ya, setidaknya ada 4. Ya, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pemasaran atau marketing gitu ya. Kemudian ada manajemen operasional ya atau rantai pasok gitu ya, manajemen rantai pasok, dan yang keempat itu adalah manajemen keuangan gitu ya. Oke, nah jadi ada 4. Nah, di sini kita fokusnya adalah ke orangnya gitu ya. Ya, jadi fokus ke individu atau orangnya. Nah, baik. Secara harfiah seperti itu, kemudian secara makro gitu ya. Jadi secara makro dalam ilmu ekonomi itu ada kita kenal, mungkin juga Anda semua sudah mengambil mata kuliah makro dan mikro gitu ya. Oke, mata ekonomi makro dan ekonomi mikro gitu ya. Nah, itu. Jadi secara makro, manajemen sumber daya manusia ini merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang ada di suatu negara atau suatu daerah gitu ya. Nah, jadi secara luas gitu ya. Artinya di Indonesia itu punya banyak sekali sumber daya manusia gitu ya. Oke, yang terdapat pada suatu negara atau daerah sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja. Kaitannya di sini adalah angkatan kerja dari suatu daerah atau suatu negara itu gitu. Nah, itu secara umum gitu ya, secara makro. Secara makro adalah cakupannya adalah negara gitu ya, cakupannya adalah negara. Nah, sedangkan secara mikro ya, untuk manajemen sumber daya manusia sendiri itu adalah merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja atau organisasi. Nah, di sini kalau tadi makro itu berbicara negara ya. Nah, kalau mikro dia ke organisasi atau unit kerja gitu ya. Nah, itu pandangannya akan berbeda gitu ya. Nanti perlakuannya tentu juga akan berbeda. Nah, yang organisasi di mana yang dimaksud ialah baik di pemerintahan maupun yang ada di swasta gitu ya. Ya, jadi semua tenaga kerja gitu ya. Siapapun itu gitu masuk bisa dikatakan bisa diatur digolongkan ke dalam manajemen sumber daya manusia gitu ya. Oke. Nah, itu secara harfiah, secara makro dan secara mikro gitu ya. Nah, selanjutnya menurut para ahli, ini ada banyak ahli gitu ya. Nah, tapi di sini Bapak sampaikan tidak semuanya gitu ya. Nah, ini ada beberapa saja yang terkait dengan kaitannya dengan referensi gitu ya. Jadi buku kemarin kan sudah disampaikan gitu ya di RPS bahwa itu ada beberapa buku atau referensi-referensi itu dari mana saja kita mempelajari terkait dengan materi-materi manajemen sumber daya manusia ini. Oke. Nah, ini yang pertama dari Bapak Edwin B. Filippo ya, yang mengatakan bahwa personal management is planning, organizing, directing, and controlling ya. Nah, jadi poinnya sama tadi dengan fungsi-fungsi dari manajemen, yang berarti bahwa manajemen sumber daya manusia itu merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan daripada pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia ke suatu titik akhir di mana tujuan-tujuan perorangan, organisasi, dan masyarakat itu dapat terpenuhi. Ya, oke. Jadi tadi makro-mikronya sudah dijelaskan, kemudian oleh Pak Filippo ini lebih dijelaskan lagi, digabungkan dengan fungsi-fungsi manajemen gitu ya. Nah, jadi lebih mengkerucut lagi gitu ya. Jadi lebih mengkerucut lagi sehingga digolongkan di sini ada banyak gitu ya. Nah, ada banyak, ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, nanti akan dibahas lebih jauh di slide-slide berikutnya gitu ya. Oke, kita lanjut yang bahasan kedua gitu ya. Oke, bahasan yang kedua itu adalah ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah terkait fungsi-fungsi pokok dari manajemen sumber daya manusia. Seperti di awal tadi Bapak sampaikan bahwa fungsi manajemen itu tidak jauh berbeda dengan fungsi manajemen
sumber daya manusia, ya, yang terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, kemudian ada fungsi pengarahan dan fungsi pengendalian. Ya, bisa juga tadi POAC ya, POAC gitu ya. Nah, ini adalah fungsi pokok ya, fungsi pokok dari manajemen sumber daya manusia. Apa itu fungsi perencanaan? Ialah melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia itu. Tentunya tadi skupnya dari lingkup perusahaan ya. Ya, dari lingkup perusahaan. Kemudian pengorganisasian apa? Ya, ialah menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang sudah disiapkan gitu atau yang telah bekerja gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah pengarahan. Jadi kalau sudah diatur, maka diberikan dorongan untuk menciptakan kemauan bekerja. Karena sifatnya manusia tadi ya, beda dengan yang lainnya gitu ya. Nah, kalau manusia itu kan kadang ada yang tidak mau bekerja gitu ya, ada yang harus dimotivasi, ada beberapa macam gitu, ada masalah-masalah gitu ya. Nah, untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan tentunya secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir adalah fungsi pengendalian gitu ya. Oke, fungsi pengendalian adalah melakukan pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan khususnya di bidang tenaga kerja. Artinya jika satu karyawan itu sudah mau bekerja gitu ya, tentu akan ada namanya pengukuran gitu ya. Kinerjanya bagaimana gitu ya. Ya, apakah sesuai dengan visi dan misi organisasi atau masih perlu ada evaluasi sehingga dilakukan perbaikan atau pelatihan-pelatihan ke depannya gitu ya. Ya. Karena sekali lagi yang dikelola adalah manusia. Ya, tentunya akan punya semacam perhatian khusus gitu ya. Ya, punya perhatian khusus. Oke. Selanjutnya kalau tadi ini adalah fungsi pokok ya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi yang ketiga ini ya, fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Nah, fungsi operasional manajemen sumber daya manusia itu ada 3 gitu ya. Nah, kalau tadi ada 4 gitu ya, karena dikatakan itu adalah sama dengan fungsi manajemen pada umumnya gitu ya, ada POAK. Nah, kalau yang khusus fungsi operasional manajemen sumber daya manusia itu terdiri dari 3 gitu ya. Ada pengadaan, ada pengembangan, dan ada pemeliharaan gitu ya. Oke. Nah, untuk pengadaan sendiri atau pengadaan sumber daya manusia itu dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia baik secara kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif ini jumlah gitu ya. Nah, maupun kualitatif gitu ya. Nah, terkait dengan data-datanya di dalamnya meliputi perencanaan sumber daya manusia yang ada yaitu adalah penentuan kebutuhan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Pak, mengenai fungsi manajemen sumber daya manusia. Oke. Bisa Bapak jelaskan kepada kami perbedaan antara fungsi pokok manajemen sumber daya manusia dan juga fungsi operasional manajemen sumber daya manusia? Oke, baik. Pertanyaannya gitu ya, terkait dengan fungsi pokok dan fungsi operasional gitu ya. Oke, nah di sini tadi disampaikan bahwa fungsi pokok itu sama dengan fungsi manajemen gitu ya secara umum. Nah, artinya apa di sini? Kalau fungsi pokok ini adalah fungsi dalam waktu jangka panjang gitu ya. Oke, artinya ini perencanaannya jangka panjang. Ya, dilakukan misalnya dalam merencanakan dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Untuk 5 tahun ke depan ini apa-apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, sedangkan fungsi operasional itu adalah yang dilakukan sehari-hari atau jangka pendek gitu ya. Nah, jadi tentu itu memang berbeda gitu ya antara jangka panjang dengan jangka pendek gitu ya. Nah, karena di sini ada pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan. Itu tentu waktunya singkat gitu ya, berbeda dengan yang fungsi pokok ya. Nah, tentunya itu berbeda. Nah, makanya ada perbedaan, dibedakan mana fungsi pokok dan mana fungsi operasional. Ya, jadi begitu ya. Oke, baik. Dan yang terakhir itu adalah tantangan manajemen sumber daya manusia. Ada tantangan organisasional dan tantangan eksternal. Nah, tantangan organisasional ini adalah tantangan internal gitu ya. Ya, tantangan internalnya bisa dari karakteristik organisasinya atau
jenis-jenis organisasinya. Nah, biasanya organisasi warlaba dengan organisasi yang tidak mencari keuntungan itu berbeda gitu ya. Nah, itu kan ada masuk karakteristiknya. Tentu pengelolaan sumber daya manusianya juga akan berbeda gitu ya. Oke, begitu juga dalam satu, apalagi perusahaan-perusahaan besar itu pasti ada namanya serikat karyawan gitu ya. Oke, biasanya ada ketidakpuasan dan lain sebagainya. Kemudian sistem informasi di dalam suatu perusahaan itu juga mempengaruhi, menjadi tantangan gitu ya untuk mengelola sumber daya manusia. Nah, sedangkan yang dari luar atau tantangan eksternalnya itu dari teknologi, perekonomian, politik, dan pemerintahan, demografis, dan sosial budaya. Nah, ini beberapa tantangan-tantangan penting yang dihadapi dalam mengelola sumber daya manusia. Baik, yang terakhir ya terkait pertemuan kita gitu ya, terkait pertemuan kita tentu ada tugas yang harus dikerjakan gitu ya, sesuai dengan perjanjian yang ada di rancangan pembelajaran semester atau RPS, itu ada tugas ya. Oke, jadi silahkan Anda buat ringkasan tentang sumber daya manusia, baik yang ditinjau dari tantangan organisasional maupun tantangan eksternal tadi. Nah, tadi teknologi sudah saya jelaskan, artinya kita tidak usah dihapus saja gitu ya. Anda mencari yang lain saja gitu ya. Nah, tulis tangan pada kertas folio bergaris minimal 2 halaman. Kenapa saya suruh tulis tangan? Filosofinya adalah kalau Anda menulis berarti Anda membaca gitu ya. Ya, kalau Anda membaca belum tentu Anda menulis ya. Nah, biasanya yang menulis ditandai dengan gerakan itu akan ada yang menyangkut gitu ya. Nah, itu tujuannya gitu ya. Jadi Anda sekaligus tidak hanya membaca tapi juga menulis gitu ya. Nah, hasil tugas diupload pada aplikasi Borneo e-Learning paling lambat 4 hari sejak diberikan tugas gitu ya. Sudah tahu kan aplikasi Borneo e-Learning ya? Ya, atau Google Classroom ya. Ya, oke. Kemudian penilaian mengacu pada rubrik. Nah, rubriknya seperti ini gitu ya. Oke, jadi rubrik, saya buat rubrik terkait penilaian. Jadi saya tidak serta-merta si A menilai, saya kasih nilai sekian gitu ya. Si B saya kasih nilai sekian. Anda bisa ukur sendiri. Berapa sih saya bisa dapat nilai gitu ya. Oke, jadi kalau ada 4 kriteria, ketepatan mengumpulkan, isinya, kelengkapan konten, dan pemahaman yang Anda sampaikan gitu ya. Nah, jadi ada 4. Nah, ini ada tugas dikumpulkan beberapa hari melebihi batas, artinya lebih dari 4 hari ya. Oke, lebih dari 4 hari, poinnya berapa? 1 gitu ya. Oke. Kemudian tugas dikumpulkan 1 hari melebihi batas waktu yang ditentukan, poinnya 2 dan seterusnya gitu ya. Oke, dan seterusnya. Silahkan nanti dibaca rubriknya yang sudah saya siapkan di Borneo e-Learning atau di aplikasi Bell ya. Nah, karena kita kan ada 2 sistemnya ya, ada pembelajaran daring dan ada pembelajaran luring gitu ya. Ya, blended learning ya. Oke, jadi saya rasa sampai cukup sekian gitu ya terkait dengan penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin perkuliahan hari ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan diaplikasikan jika ada yang bisa didapatkan dan terus semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, demikian penyampaian deskripsi singkat dari saya. Semoga menjadikan gambaran pada proses pembelajaran yang saya laksanakan sebagai dosen pada program studi manajemen di Universitas Borneo Tarakan yang diberi amanah mengampuh mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.